KRL buatan dalam negeri tapi sering mengalami masalah saat operasionalnya? Siapa lagi kalau bukan KRL BN Holek? KRL ini sering mengalami masalah mogok dan sulit dirawat. Berikut sejarah mengenai KRL tersebut. KRL BN Holek adalah kereta rel listrik non-AC buatan Indonesia yang pernah beroperasi di lintas KRL Jabodetabek. KRL ini diproduksi oleh PT Inka Madiun dan bekerja sama dengan La Brugues and Nivels BN, Bombardier, serta Brush HMA Holek Ridderkerk NV. KRL ini paling bermasalah sepanjang operasionalnya. KRL ini dibangun pada tahun 1994, 24 unit, 6 set, 1996, 24 unit, 6 set, 1997, 28 unit, 7 set, 1998, 20 unit, 5 set, 1999, 16 unit, 4 set, 2000, 8 unit, 2 set, dan terakhir tahun 2001, 8 unit, 2 set. KRL ini adalah satu-satunya KRL non-AC yang masih beroperasi sampai saat ini sebagai KRL Holek AC. Sementara KRL ini tidak beroperasi hingga waktu yang tidak diketahui, karena KRL non-AC lainnya telah dirucat di Purwakarta. Karier Kedinasan 1994-2013. Pada tahun 1994, PT Inka di Madiun mendapat pesanan KRL ini dari Departemen Perhubungan Indonesia atau Dephub, nama Kemenhub pada masa itu. KRL ini sejak awal dinasnya sudah menjadi kereta kelas ekonomi atau KL3, meskipun sebagian rangkaian keluaran tahun 1994 ada yang dioperasikan sebagai kereta kelas bisnis. Sejak tahun 2000, secara bertahap KRL ini menjadi kelas ekonomi seluruhnya hingga akhir masa dinasnya. KRL Holek terkenal sebagai KRL yang kontroversial karena kurang andalnya. Karena spesifikasinya yang terlalu canggih untuk lintas Jabodetabek, dikarenakan kereta ini menggunakan arus AC bukan DC. Akibatnya, harus dipasang inverter tegangan DC ke AC. KRL ini sering mengalami masalah karena sering mogok dan masalah lainnya. Dari seluruh rangkaian KRL ekonomi yang ada, KRL Holek tergolong paling sulit dirawat. Selain karena masalah suku cadang yang susah dicari atau langka, pabriknya sudah lama tutup atau mengalami merger. KRL ini pun juga sering mengalami mogok karena kelebihan beban atau overload. Salah satu penyebabnya, yang juga dialami oleh semua jenis KRL ekonomi sejak era 1990-an hingga 2013, adalah akibat maraknya penumpang yang naik di atas kereta atau bergelantungan di pintu, sehingga banyak KRL Holek yang rusak lalu mangkrak di Balai Yasa Manggarai. Apalagi KRL ini sering dioperasikan di jalur Serpong dan Tangerang yang sistem kelistrikannya tidak cocok dengan KRL ini. Terdapat blank spot akibat perbedaan pembuat jaringan listrik aliran atas, sehingga membuat KRL ini banyak yang rusak dan akhirnya mangkrak. Sepanjang KRL ini beroperasi, KRL ini terus menyusut jumlahnya, terutama sejak pertengahan dekade 2000-an, hingga akhirnya tersisa 6 set, 24 unit yang beroperasi sebelum ditarik dari peredaran dan ikut dirucat di Purwakarta bersama sisa KRL Reostatik. KRL BN Holek pada awalnya menggunakan warna biru di wajah KRL, dengan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan dicat warna hitam. Garis di bodi samping KRL berwarna biru muda, putih, biru tua, yang menandakan bahwa KRL ini adalah kelas bisnis atau KL2. Pada KRL BN Holek yang diproduksi kurang lebih tahun 1996 ke atas, garis di bodi samping KRL sudah ada berwarna merah, putih, biru, yang menandakan bahwa KRL ini adalah kelas ekonomi atau KL3, karena sebagian KRL ini saat mulai berdinas sudah menjadi kelas ekonomi. KL3. Sejak KRL ini turun kelas menjadi kelas ekonomi atau KL3, livery biru ini tetap dipertahankan, namun dengan garis di bodi samping KRL seluruhnya disamakan menjadi warna merah, putih, biru pada seluruh armada KRL BN Holek yang ada. Terdapat logo Perumka, sekarang PT KAI, di antara pintu kabin masinis dan pintu penumpang paling depan sejak awal hingga akhir KRL ini beroperasi, dan logo Kemenhub di bagian depan sampai perubahan livery menjadi merah-kuning. Pasca pemeliharaan akhir, wajah KRL dicat dengan warna oranye dan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan dicat warna putih.
Garis di bodi samping KRL berwarna oranye kuning agar semakin terlihat bahwa KRL ini adalah kelas ekonomi. Livery ini bertahan lama, dan pada livery selanjutnya, yang merupakan livery terakhir hingga akhir masa dinasnya, tidak banyak terjadi perubahan. Hanya bagian yang berwarna oranye diubah menjadi warna merah, dan bagian bulat yang mengelilingi kaca depan dicat warna kuning. Pensiun dini tak membuat KRL BN Holek kehilangan fungsi. Sebanyak 50 unit dari total 128 unit yang pernah diproduksi ini dikonversi menjadi KRDE yang dioperasikan di luar Jakarta, seperti Baraya Gelis, Prambanan Express, Sriwedari, CKRDE Kaligung, dan lain-lain. Ada pula 24 unit yang dikonversi menjadi KRL Holek AC yang sudah beroperasi sejak Mei 2014 lalu, sementara KRL ini masih disimpan di pabrik PT Inka untuk dijadikan kereta emergensi penanganan COVID-19. Sisanya disimpan di Balai Yasa Manggarai, tetapi akhirnya rangkaian yang lama mangkrak di Balai Yasa Manggarai ikut juga dibawa ke Purwakarta untuk mengosongkan tempat di Balai Yasa. Pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, KRL BN Holek yang ditumpuk di Purwakarta dirucat seluruhnya.